Selamat siang, perkenalkan saya Dewi Sri Angriani, NPM 19140032, Prodi PGSD 5C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang kewirausahaan. A. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari bahasa Prancis yaitu perantara. Beberapa pengertian kewirausahaan yaitu: 1. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, giat, proses, dan hasil bisnis. 2. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan, menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. 3. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jadi, kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif, kreatif, berdaya, bercipta, berkarya, dan bersahaja dalam berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usaha atau kiprahnya. Seseorang yang memiliki jiwa dan sikap wirausaha selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapainya. Sedangkan pengertian wirausaha adalah mereka yang selalu bekerja keras dan kreatif untuk mencari peluang bisnis, mendayagunakan peluang yang diperoleh, dan kemudian merekayasa penciptaan alternatif sebagai peluang bisnis baru dengan faktor keunggulan. Menurut Zimmer, wirausaha adalah seseorang yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil risiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang signifikan dan menggabungkan sumber-sumber daya yang diperlukan. Jadi, wirausaha itu mengarahkan kepada orang yang melakukan usaha atau kegiatan sendiri dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan kewirausahaan menunjukkan kepada sikap mental yang dimiliki seorang wirausaha dalam melaksanakan usaha. 2. Peluang untuk melakukan pertumbuhan. Semakin banyak bisnis yang memulai usahanya karena mereka dapat menangkap peluang untuk melakukan berbagai perubahan yang menurut mereka sangat penting. Mungkin berupa penyediaan perumahan sederhana yang sehat dan layak dipakai, dan mendirikan daur ulang limbah untuk melestarikan sumber daya alam yang terbatas. Pebisnis kini menemukan cara untuk mengombinasikan wujud kepedulian mereka terhadap berbagai masalah ekonomi dengan sosial dengan harapan untuk menjalani hidup yang lebih baik. 3. Peluang untuk mencapai potensi sepenuhnya. Banyak orang menyadari bahwa bekerja di suatu perusahaan seringkali membosankan, kurang menantang, dan tidak ada daya tarik. Hal ini tentu tidak berlaku bagi seorang wirausahaan. Bagi mereka, tidak banyak perbedaan antara bekerja atau menyalurkan hobi atau bermain. Keduanya sama saja. Bisnis-bisnis yang dimiliki oleh wirausahaan merupakan alat untuk menyatakan aktualisasi diri. Keberhasilan mereka adalah suatu hal yang ditentukan oleh kreativitas, antusias, inovasi, dan visi mereka sendiri. Memiliki usaha atau perusahaan sendiri memberikan kekuasaan kepada mereka, kebangkitan spiritual, dan mampu mengikuti minat atau hobi sendiri. 4. Peluang untuk meraih keuntungan. Walaupun pada tahap awal uang bukan daya tarik utama bagi wirausahaan, keuntungan wirausahaan merupakan faktor motivasi yang penting untuk mendirikan usaha sendiri. Kebanyakan pebisnis tidak ingin menjadi kaya raya, tetapi kebanyakan di antara mereka yang menang menjadi berkecukupan. Hampir 75% yang termasuk dalam daftar orang terkaya atau majalah Forbes merupakan wirausahaan generasi pertama. 5. Memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Pengusaha atau pemilik usaha kecil seringkali merupakan warga masyarakat yang paling dihormati dan dipercaya. Kesepakatan bisnis berdasarkan kepercayaan dan saling dihormati adalah ciri pengusaha kecil.
Pemilik menyukai kepercayaan dan pengakuan yang diterima dari pelanggan yang telah dilayani dengan setia selama bertahun-tahun. Peran penting yang dimainkan dalam sistem bisnis di lingkungan setempat, serta kesadaran bahwa kerja memiliki dampak nyata dalam melancarkan fungsi sosial dan ekonomi nasional adalah merupakan imbalan bagi manajer perusahaan kecil. 6. Peluang untuk melakukan sesuatu yang Anda sukai. Hal yang didasarkan oleh pengusaha kecil atau pemilik usaha kecil adalah bahwa kegiatan usaha mereka sesungguhnya bukan kerja. Kebanyakan kewirausahaan berhasil memiliki maksud pembisnis tersebut, sebab mereka tertarik dan menyukai pekerjaan tersebut. Mereka menyalurkan hobi atau kegemaran mereka menjadi pekerjaan mereka dan mereka senang bahwa mereka melakukannya. B. Pentingnya kewirausahaan. Bahan ajar mata diklat atau pelatih kewirausahaan dapat diajarkan dan dikembangkan di sekolah-sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi, dan berbagai kursus bisnis. Di dalam pelajaran kewirausahaan, para siswa diajari dan ditanamkan sikap-sikap perilaku untuk membuka bisnis agar mereka menjadi seorang wirausaha yang berbakat. Agar lebih jelas, di bawah ini diuraikan tujuan dari kewirausahaan sebagai berikut. 1. Meningkatkan jumlah para wirausaha dan berkualitas. 2. Mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Membudayakan semangat sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan pelajar dan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul. C. Aspek-aspek pendukung kewirausahaan. 1. Aspek ekonomi membutuhkan modal cukup dan tepat sasaran, sudah diperhitungkan sesuai kebutuhan dalam bentuk usaha baru atau menjalankan usaha yang sudah ada. 2. Aspek politik, adanya kebebasan berusaha dan peraturan yang memudahkan mendapatkan surat izin untuk memulai usaha, termasuk diantaranya mudah menghubungi orang-orang yang memiliki posisi kunci di dalam pemerintahan. 3. Aspek teknis, yaitu adanya waktu dan tempat tertentu yang memiliki ruang kosong yang dapat dimanfaatkan sebagai kantor atau tempat usaha. D. Perkembangan kewirausahaan. Wirausaha secara historis sudah dikenal sejak diperkenalkan oleh Richard Castillon pada tahun 1755 di luar negeri. Istilah kewirausahaan telah dikenal sejak abad 16, sedangkan di Indonesia baru dikenal pada akhir abad 20. Pada tahun 1980-an, hampir 500 sekolah di Amerika Serikat memberikan pendidikan kewirausahaan. Di Indonesia, kewirausahaan dipelajari baru terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentunya. Sejalan dengan perkembangan dan tantangan seperti adanya krisis ekonomi, pemahaman kewirausahaan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan di segala lapisan masyarakat kewirausahaan menjadi berkembang. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Pada saat ini, negara Indonesia masih dikatakan sebagai negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah yang terdapat di Indonesia, misalnya pendapatan penduduk yang rendah, banyaknya pengangguran, dan kondisi ekonomi dan sosial yang tertinggal dibandingkan negara-negara maju. Kita lihat saja pada penduduk di kota besar seperti Jakarta misalnya, menyebabkan sempitnya lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, penduduk yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan tidak memiliki kemampuan berwirausaha akan memiliki pendapatan yang rendah dan tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Kewirausahaan dikatakan sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong peningkatan perekonomian Indonesia karena memiliki beberapa alasan. Di antaranya dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan masyarakat dalam menyalurkan ide dan kreasinya. Masyarakat tidak bergantung kepada pemerintah seperti PNS atau pegawai negeri sipil, dan juga tidak menarik investor negara asing untuk menanamkan modal di Indonesia apabila kewirausahaan berjalan dengan baik. Banyaknya faktor-faktor pemula menyebabkan kewirausahaan di Indonesia rendah, yaitu 1. Pola pendidikan di Indonesia yang kurang memberikan porsi yang cukup akan pendidikan kewirausahaan, hanya sekolah yang mempunyai basis bidang ekonomi yang memberikannya. 2. Pola pikir dan budaya masyarakat yang mayoritas cenderung ingin menjadi pegawai atau karyawan. 3. Mental yang rendah dalam memulai dan menanggung risiko usaha, mayoritas akan berkelit dengan beribu alasan bila didorong untuk berwirausaha. Mulai dari alasan tidak memiliki modal sampai alasan tidak memiliki bakat dan jiwa seorang wirausaha. Mental jenis inilah yang memblok keinginan untuk berwirausaha. 4. Faktor birokrasi yang rumit dalam mengurus segala surat-surat penting, perizinan, dan pajak sehingga menjadikan
keseganan dalam memulai sebuah usaha. Sekian dari hasil presentasi saya. Selamat siang. Terima kasih.